saya di sidang pembacaan tuntutan dan putusan. Saya tidak hadir. Kenapa saya tidak hadir? Karena sidang dari hari pertama itu saya sudah sampaikan kepada komisi sidang untuk saya tidak ditekan, saya tidak diintimidasi secara kewenangan, dan saya merasa benar-benar saya ditekan dalam memberikan keterangan saat itu. Contoh yang paling konkret. Kan di dalam pemasangan polis lain itu ada rangkaian cerita dari tanggal berapa ke tanggal berapa, tetapi mereka hanya mau katakan tanggal 27, kamu buat apa? Karena peristiwa pemasangan polisian itu pada tanggal 27. Nah, seharusnya kenapa saya memasang polisi lain pada tanggal 27 itu yang harus dijelaskan. Minta saya untuk menjelaskan, tetapi saya tidak diberi ruang itu. Saya tidak memberi ruang untuk menjelaskan sampai akhirnya bagaimana saya berada di tempat titik terakhir dan melakukan pemasangan polis lain. Jadi hanya berpatokan pada tanggal 27. Di tanggal 27 itu kan saya diberikan kesempatan untuk menanyakan salah satu pemilik rumah atau tempat penampungan yang saya polis lain dengan kondisi yang tidak ada minyak dalam drum itu. Jadi saya bertanya, apakah Krimsus yang pada tanggal 27 itu saya pergi, kamu menjelaskan kepada saya bahwa minyak Krimsus itu ilegal? Dia mengakui dalam sidang. Saya bertanya lagi beberapa fakta-fakta. Apakah kamu juga pernah memberikan anggota uang sejumlah 15 juta sebelum saya datang? Dia mengakui dalam, dan itu pun saya sampaikan, saya kasih penjelasan. Langsung di-cut. Kamu jangan melebar kemana-mana. Nah, ini artinya dalam sidang terhadap saya ini tidak mencari fakta dan konstruksi apa yang harus mereka lihat di dalam fakta-fakta sidang itu. Kan begitu. Jadi terkesan saya ini melanggar SOP pemasangan ini polis lain. Makanya saya bertanya, kok itu dianggap berbelit-belit? Saya kan tanya, kalau seandainya saya salah dalam pemasangan SOP polis lain itu, maka yang benar itu di mana? Perlihatkan kepada saya. Kalian jelaskan di dalam aturan yang mana sehingga jelas. Itu pertama, hal pertama. Yang hal kedua, teman-teman harus tahu bahwa saya pergi berada di tempatnya Ahmad atau Al-Ghazali itu bukan serta-merta tiba-tiba saya langsung berada di situ. Ada satu rangkaian penyelidikan. Rangkaian penyelidikan apa? Atas dugaan pidana-pidana yang ada. Nah, itu kan ada surat tugasnya. Pelaksanaan kegiatan itu saya juga melapor kepada atasan saya. Terus saya menyampaikan ke komisi sidang. Harusnya Waskat itu pengawasan pimpinan terhadap saya itu harus langsung, itu dari Polresta, bukan dari, dan harus memberikan rekomendasi kepada saya. Kan 2 tingkat ke atas. Saya melaksanakan ini, saya melapor 2 tingkat ke atas. Kan begitu. Nah, itu hal yang kedua. Hal yang ketiga ini kan, kalau saya mau jujur saja, kalau bicara tentang etika, masih banyak ya, banyak penyimpangan yang dilakukan oleh oknum-oknum Polri. Lebih buruk daripada yang tertuduh kepada saya. Masa ini saya pasang polis lain itu kok terkait mafia minyak yang ada di Kota Kupang, khusus di Kota Kupang, menggunakan barcode nelayan, kok saya bisa disidang PTDH. Nah, ini kan sesuatu yang saya rasa, saya juga kaget, saya juga sangat kaget dengan ini. Tapi tidak apa-apa. Tidak, kita sebagai warga negara yang taat hukum, kita mengikuti prosesnya. Artinya dia tidak bersifat final. Dia tidak bersifat final. Nanti langkah-langkah hukum seperti apa yang saya lakukan, yang pasti pemberhentian dengan tidak hormat ini sesuatu yang bagi saya itu sangat menjijikkan bagi saya. Ya. Apa upaya hukum yang dilakukan oleh Om Rudy? Saya akan ikut mekanisme tahapan sesuai peraturan Kapolri tentang kode etik. Ada tahapan-tahapannya. Gitu. Apakah akan melakukan banding atau PK dan lain sebagainya? Kalau dalam aturan sidang kode etik itu ada tahapan banding dan tahapan PK. Teman-teman, saya harus sampaikan fakta sidang ya. Fakta sidang itu tak terbantahkan bahwa Ahmad
pernah membeli minyak tanggal 15 Juni dan dia menyuap anggota dan tak terbantahkan itu, dan dia mengakui itu dalam sidang itu. Dia menggunakan barcode. Pengujian barcode itu kan Ahmad mengatakan bahwa dia membeli minyak menggunakan barcode dan dia memiliki izin dan lain sebagainya, termasuk dia memiliki izin kapal. Setelah saya minta untuk dia perlihatkan izin-izinnya, kan tidak ada. Artinya pembelian yang dilakukan oleh Ahmad itu adalah dengan cara ilegal atau perbuatan melawan hukum yang dilakukan. Itu memenuhi syarat pasal 55 tentang migas. Itu jelas. Terus kan rangkaian penyelidikan. Saya melanjutkan rangkaian penyelidikan. Minyak yang dibeli itu dia simpan di mana? Ternyata kan dia mengakui bahwa di gudangnya dia. Saya pergi ke tempat gudang, minyaknya hilang. Tidak ada. Kenapa saya harus memasang polis lain? Karena modus daripada Ahmad ini membeli minyak menggunakan barcode, dia simpan di gudangnya dia, nanti ada mobil yang datang ambil. Yang saya polis lain itu adalah wadah yang korelasinya dengan tanggal 15 dia membeli minyak. Kan begitu. Ahmad itu saya sudah uji di sidang dan komisi sidang sudah melihat dia tidak punya barcode atas nama Ahmad. Tidak punya. Jadi saya kan sudah bilang saya tidak punya masalah dengan Al-Ghazali maupun Ahmad. Tetapi saya ingin menyampaikan faktanya. Terus Al-Ghazali pun mengakui. Al-Ghazali mengakui apa yang saya sampaikan, bahwa dia memberikan uang kepada anggota Polri 1 minggu sebelum saya datang. Minyak Krimsus itu ilegal, itu dia akui dalam sidang. Kira-kira. Lalu, apakah tidak ada perbuatan pidana yang mereka lakukan? Kenapa harus bagaimana memproses saya? Terhadap mereka, asas equality before the law, selalu saya ingatkan itu. Bahwa kedudukan saya, kalau saya salah dalam melanggar hukum, saya diproses. Tapi mereka salah, mereka juga harus diproses. Kan begitu. Demikian. Jadi, pelanggaran kode etiknya tidak terbukti ini. Pelanggaran kode etik terhadap saya itu, kan itu propam PTDH saya, artinya mereka menganggap bahwa itu terbukti. Ya kan? Tapi fakta sidangnya tidak Fakta sidangnya kan saya minta perlihatkan tahapan mana yang saya langgar. Kan begitu. Dan kalau bicara tentang korelasi dengan sprint gas, kan bukan saya sendiri yang bertugas. Tapi saya tetap, kalau saya memerintah anggotanya, saya bertanggung jawab atas perintah itu. Tetapi kalau mereka melihat secara korporasi, mereka tahu bahwa ada jenjang masih di atas saya. Saya tidak pernah menyudutkan siapa-siapa. Tapi saya ingin memberikan fakta. Kok jadinya saya begitu. Itu yang jadi saya masih bertanya, kenapa harus saya?